Halo guys, welcome back to my channel Clarissa Punipun. Dan sesuai request kalian minggu lalu alias Jumat lalu, hari ini aku bakal bakal ceritain cerita-cerita horor berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi ini adalah based on true story. Jadi ini berdasarkan kisah nyata, dan aku banyakkan tuh mengalami kejadian-kejadian atau penampakan-penampakan aneh itu dari zaman sekolah. Jadi aku waktu pertama kali itu pas SD kelas 1 atau kelas 2, sekolah di SD di Cijantung. Mungkin ada yang tahu Selamat Riyadi. Kalau yang ini sih aku nggak lihat langsung gitu, tapi ada cerita horornya. Tapi ini kayaknya lumayan terkenal sih di zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh terkenal banget sama yang namanya Mr. Gepeng. Tahu nggak, Nak? Hah, nggak tahu. Oke, mungkin yang tahu nama hantu ini kayaknya cuman anak-anak 90s. Jadi dulu tuh terkenal ada yang namanya Mr. Gepeng, dan dia tuh terkenal karena dia itu adalah pekerja yang kerjanya tuh dia benerin atau bersihin lift, service lift. Tapi karena ada suatu kecelakaan, dia meninggalnya ketiban lift. Jadi makanya dia disebutnya Mr. Gepeng, dan dia munculnya di WC anehnya. Early 90s deh cerita itu tuh. Jadi ini aku panggil bala bantuan dedeku buat nemenin karena aku takut kalau sendirian di sini. Jadi bakal ngomong sama Nina. Dan waktu itu tuh terkenal, dan pada yang kayak waktu kecil tuh anak-anak pas istirahat kayak bilang, "Jangan ke toilet sendirian, nanti ada Mr. Gepeng," gitu-gitu. Terus kita jadi takut sendiri gitu di WC. Jadi tapi yang itu sih nggak ada kejadian apa-apa sih untungnya. Jadi pas SD yang di Cijantung itu aman, safe. Kemudian aku pertama kali benar-benar ngalamin yang namanya ngeliat penampakan mistis gitu, itu waktu di SD kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 SD. Angkanya juga nggak enak ya, 4 gitu. 4 SD, dan waktu itu aku sekolah di BHK atau Bunda Hati Kudus di Cibubur. Nah, jadi di sekolah ini WC-nya tuh bentuknya kayak, kalau kita masuk itu kirinya kaca sama wastafel, kanannya tuh ada 3 bilik WC gitu, 1, 2, 3. Kan di kanan ada 3, di kiri ada 3 wastafel. Nah, pas kita lurus ke depan itu ada 1 pintu, itu buat janitor, buat bersih-bersih, buat naruh pel, buat naruh apa. Tapi pintunya itu bukan pintu yang full solid ketutup gitu. Jadi kaca susu, tau nggak? Jadi kacanya tuh yang kayak kaca kamar mandi, nggak tembus pandang, tapi agak buram-buram gitu. Tapi kalau misalnya ada bayangan atau apa, kita masih bisa lihat. Itu waktu pas SD. Jadi waktu itu habis pelajaran olahraga, kan kita biasanya ganti baju kan, dari baju olahraga balik ke seragam lagi. Jadi waktu itu aku sendirian, kebetulan yang lain udah pada duluan. Pas aku sendirian ganti baju, pas aku masuk di pintu yang kaca susu itu ada bayangan kayak orang berdiri diam doang, tapi kayak malaikat. Jadi aneh banget deh. Nina pernah denger juga nggak itu? Itu katanya soalnya setelah angkatan Cici ada yang lihat juga, makanya Cici jadi takut. Mungkin sebutannya udah beda sih, cuma waktu itu dulu ramai sih. Pokoknya toilet BHK SD itu ramai, apalagi lantai 3. Cici lupa itu lantai berapa, yang pasti Cici bukan lantai dasar. Ya waktu itu aku di lantai 1 atau 2 gitu. Aku lupa waktu itu lantai 3, emang ada lantai 3 ya? Ada. Lantai 3 itu kelasnya 4C. Yoh, kelas Cici dong. Merinding. Nah, itu Cici kan pas begitu masuk, itu kaget gitu, begitu ngeliat gitu, dek. Cici lagi megang bawa baju ganti gitu kan, dek. Itu apaan gitu? Cici diam. Anehnya, itu kan kaca susu, kaca burung gitu. Tapi bentuknya kelihatan kayak malaikat, kayak orang pakai jubah gitu panjang, terus kayak ada sayap. Nah, sayapnya tuh nggak tahu sayap atau bukan, tapi pokoknya ada bayangan di belakang punggungnya kayak sayap. Terus anehnya itu Cici ingat dia kayak pakai anting, dan itu kelihatan gitu. Walaupun itu kaca susu, itu aneh banget. Jadi yang waktu itu aku lihat waktu aku kelas 4 SD itu, aku ngeliatnya bener-bener kayak gitu. Jadi ada kayak malaikat, ada pakai jubah, pakai sayap, pakai anting gitu loh. Aku langsung diem dong, langsung beku gitu depan WC gara-gara takut kan, gitu. Hah, itu apaan ya? Terus akhirnya mau ngumpulin tenaga buat lari, terus aku lari ke kelas. Aku lari ke kelas pakai bawa bajunya gitu kan, lari ke kelas gue, terus begitu nyampe kelas, ada penampakan. Cici teriak di kelas, ada penampakan di WC gitu kan. Takut dong, terus pada kayak, "Hah, penampakan apa?" Tuh biasa anak-anak langsung pada terus pada kesana, katanya nggak ada apa-apa, nggak ada bayangan apa-apa. Terus dia langsung merinding dong. Sampai sekarang dia nggak tahu itu apa gitu. Tapi setelah angkatan aku juga ada dengar ada yang ngeliat juga. Nah, jadi aku nggak tahu itu memang yang nunggu di situ atau gimana gitu. Tapi untungnya nggak diganggu sih, kayak ya udah cuman, dan kitanya juga nggak ganggu gitu, jadi nggak apa-apa. Nah, terus
kejadian kedua itu yang beneran ngeliat gitu ya, itu waktu aku camping. Jadi kan kita ada ekskul pramuka, bukan ekskul juga sih disebutnya karena walaupun namanya ekskul tapi kita wajib tapi kita wajib untuk ikutan pramuka. Dan pas di pramuka ini kita tuh ada yang namanya camping di bumi perkemahan apa sih, Buperta tuh, bumi perkemahan ya, itu juga ada di Cibubur. Dan kayaknya sih banyak sekolah yang memang kalau misalnya acara camping tuh kesana di sana karena memang itu memang lahan untuk camping gitu dan udah ada alat-alatnya. Jadi kita camping ke situ. Terus karena aku itu orangnya lumayan, sebenarnya aku kayak punya anxiety disorder gitu, jadi kayak super anxious sama semua hal. Jadi begitu sudah selesai hari pertama, tuh Cici bilang sama teman-teman Cici sama teman-teman seregu tuh, guys, kalian seragam sama sepatunya rapihin yang bener, taruhnya yang bener, yang gampang kalian cari, jangan ditaruh di mana-mana karena kan udah pada ganti baju tidur gitu kan. Terus akhirnya aku tidurnya bantalnya pakai baju pramuka aku gitu. Terus malam-malam bener dong, di jam 12 malam ada toa, biasa kan ditawain gitu kan, ya itu tuh cue-nya untuk jerit malam guys. Jadi biasanya pas camping itu memang ada yang namanya jerit malam, yang sebenarnya tujuannya apa aku nggak tahu, tapi kayaknya itu cuma buat fun aja ngerjain anak-anak. Dan aku tuh penakut penakut banget. Jadi begitu aku dengar aku langsung bangun, terus langsung ganti baju pramuka, terus langsung semuanya langsung ready gitu kan. Cici yang cepet gitu paling selesai duluan karena udah nyiapin gitu kan, udah punya firasat nggak enak gitu, langsung lengkap semua. Yang lainnya kayak masih nyari kaos kaki segala macam. Akhirnya teman seregu Cici ada yang celananya masih pakai piyama gitu tapi atasnya baju pramuka gitu. Itu lucu banget. Kita disuruh baris tuh, kita baris di depan tenda kita masing-masing, berbaris semua, tiap regu absen, tiap regu udah lengkap semua belum. Guru-gurunya itu bikin suatu cerita gitu, cerita saat kenapa kita dibangunin malam-malam gitu. Dan ceritanya adalah karena kalian semua berisik dan tidak bisa diatur pada saat siang hari tadi aktivitas, kami akan memberikan hukuman untuk kalian semua. Dan waktu itu tuh sebutannya kayak bukan jurit malam, tapi ya kita tahu itu jurit malam, tapi disebutnya yang lain gitu, aku lupa, kayak susur apa atau apa gitu. Akhirnya kita pergu gitu, disuruh baris, terus kita dibilang bakal pergi sendiri-sendiri gitu, jalan kaki sendiri-sendiri lewatin hutannya. Terus kayak mesti ketemu sama kakak pembinanya sebagai pos 1, pos 2, pos 3 kayak gitu. Pertamanya aku kira tuh kita bakal jalan beregu gitu, karena pertama untuk ke pos pertama itu seingat aku kita jalannya beregu, jadi nggak takut gitu kan malam-malam rame-rame hai. Begitu sampai di pos 1, di depanku itu tuh langsung ada kayak satu jalan setapak yang ketutupan sama bambu, tapi bambunya kayak yang segitiga gitu, jadi bukan yang kiri kanan tegak lurus, tapi yang nutupin gitu sampai atas gitu bambunya, kayak goa tapi terbuat dari bambu. Itu serem banget sih. Oh enggak, itu pos kedua, sorry. Yang pos pertama tuh bukan yang bambu. Pos pertama itu kita jalan sendirian menuju ke pos 2. Nah, tapi yang jalan sendirian ini aku curang guys. Pas kita maju, kan aku maju sendiri suruh bawa lilinnya tuh nggak dinyalain, jadi cuma buat pegang lilin doang. Jadi aku maju, jalan udah agak jauh, terus aku diem. Terus aku nungguinnya orang belakang sampai nyampe ke aku. Supaya ada temennya, jadi aku curang gitu guys, aku nungguin ayo cepetan. Terus ternyata di belakangku udah ada yang nyesel kan, aku bilang kayak ayo berdua, aku takut gitu. Ya udah akhirnya berdua jalan. Begitu nyampe pos 2 baru yang bambu itu yang benar-benar harus sendiri gitu. Terus akhirnya aku jalan yang bambu. Jadi pertama kita lurus lewatin bambu tuh, kiri kanan aku lihat kan benar-benar gelap, terus cuman kayak ada bunyi angin gitu. Dan juga sama bambu yang kretek agak serem sih memang. Aku lihat kita harus belok ke kanan, jadi udah ditaliin sama dia, dikasih tali rafia gitu buat ngarahin. Nah tapi begitu aku keluar dari yang goa bambu itu kan masih jalan setapak, tapi ada pertigaan, jadi ada yang lurus, ada yang ke kanan. Nah yang di sebelah kanan itu di pinggir jalannya ada kayak semacam batu, kayak batu tugu kecil gitu yang kayak biasanya buat nandain pinggir jalan gitu, pembatas jalan gitu. Tapi kan aku takut tuh, jadi aku jalannya nunduk terus gitu, lihat jalan gitu, aku takut banget kan. Terus begitu aku lihat yang tugu batu itu, aku ngeliat belakangnya kayak ada hitam tapi pekat banget gitu kan. Kok kayak bukan benda ya, kok kayak makhluk hidup gitu. Terus aku lihat pelan-pelan ke atas dong. Jadi habis aku lihat yang tugu batu itu, di belakang tugu batunya tuh ada sesuatu yang gelap hitam gitu. Aku lihat ke atas, tinggi banget dong, kayak orang tapi hitam semua, tapi berdiri kayak tingginya tuh nggak kayak manusia gitu. Begitu lihat itu ya, langsung takut banget. Terus aku langsung
langsung nunduk terus jalan cepet, jangan ngikutin. Itu takut banget sih. Terus akhirnya ketemu sama regu yang depan. Nah, regu yang depan terus aku tanya, teman-teman tadi lihat gak sih yang pas di belokan yang bambu itu ada bayangan hitam gede? Terus kayak, hah, masa sih yang kayak biasa mereka yang kayak gitu kan. Wah, aku udah takut banget. Udah takut banget parah. Nggak cuman aku sih, jadi ada lagi yang lihat tapi ngelihatnya beda sama aku. Jadi dia ngelihatnya yang pas habis belok itu kan di kiri kanan itu hutan semua kan. Nah itu dia katanya dia kayak ngeliat kayak ada putih-putih terbang ngikutin gitu. Nah itu lebih serem lagi. Untung aku nggak lihat yang kayak gitu sih. Itu aku takut banget. Setelah itu habis itu aku ya udah nggak apa-apa, udah nggak digangguin, cuman lihat doang, ya udah nggak apa-apa gitu. Terus serem lagi tuh apa ya? Kayaknya sih kalau yang aku lihat langsung dan alami secara pribadi itu 2 itu. Ada satu lagi tapi aku nggak tahu itu termasuk mistis atau enggak. Jadi itu dulu aku waktu itu aku tinggal di Depok rumahku, terus gitu belakang rumahku tuh jurang kali sama pohon-pohon pisang banyak banget. WC-nya itu deket situ gitu. Jadi WC-nya sebelah kanannya tuh langsung yang jurang sama pohon pisang. Tapi nggak bener-bener kayak sebelah WC gitu, nggak. Karena kita lebih tinggi di atas, terus yang hutannya di bawah gitu. Nah pas pagi-pagi mau sekolah, biasanya kan sama si Bibi kan suka diketokin tuh, cepetan mandinya kayak gitu kan. Pas itu aku tuh kan lagi mandi, terus ada yang gedor, cepetan mandinya kayak gitu. Aku pikir kan si Bibi dong, karena suaranya Bibi gitu kan. Pas banget aku lagi udahan, aku langsung buka pintunya, jebret, nggak ada orang. Terus aku bingung dong kayak, hah, si Bibi cepet banget larinya gitu. Cepet banget gitu. Terus waktu itu rumahnya ada 2 lantai, jadi pas aku turun ke bawah, si Bibi udah di bawah. Terus aku tanya dong, Bibi tadi gedor-gedor WC? Hah? Enggak, kok Bibi dari tadi di bawah bikin sarapan. Nah lo, itu siapa yang gedor dong? Itu sih, yang itu aku nggak tahu sih itu pengalaman mistis juga atau enggak. Tapi kayaknya yang itu baik, soalnya aku disuruh cepet-cepet mandinya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Dan ya aku sih berharap nggak bakal nambah lagi pengalaman yang kayak gini. Soalnya aku juga penakut banget. Makanya nggak suka main game horor. Waktu live streaming pun disuruh main game horor juga jalannya per frame, bukan per langkah ya, per frame. Itu udah parah banget. Recis. Kalau yang waktu di Recis, jadi waktu itu aku pas SMA-nya pindah ke SMA Regina Pacis Bogor. Seberangnya Istana Presiden, Istana Bogor yang putih yang banyak rusanya itu. Nah, sebenarnya di sana nggak banyak ngalamin aneh-aneh gitu. Bisa dibilang malah nggak ngalamin aneh-aneh, tapi memang banyak cerita. Jadi waktu itu ada satu cerita kayak gini. Gedungnya itu ada banyak, ada gedung TK, gedung SD, SMP, SMA. Jadi lumayan lengkap ya, SD sampai SMA ada di situ. Tapi gedung TK-nya itu paling jauh di ujung gitu, yang paling dekat sama istana. Nah, di TK-nya itu katanya ada yang pernah diculik gitu sama hantu suster dulu. Karena itu kan sekolah Katolik ya, jadi mungkin hantunya yang versi suster gitu, kita nggak tahu gitu kan, Nah terus ini aku diceritain sama teman aku gitu, katanya ini anak kecil itu ngakunya ada suster, terus kayak ngajakin main, mau ngajakin main gitu, terus dia dituntun sampai ke kayak semacam atap dalam. Iya, atap dalam. Jadi kan kalau misalnya ini kan atap, terus ini kan langit-langit ya, gedung gitu. Ini kan langit-langit, tapi di dalam sininya guys. Jadi antara langit-langit sama atap gitu ya. Di antara langit-langit sama atap, katanya tuh dibawa ke situ. Nah, terus di gedung TK-nya itu tuh kayak ada hall, ada aula bulat dom gitu, bentuknya dom gitu. Dom itu apa ya? Kubah, bentuknya kubah. Dan katanya tuh dijorokin. Jadi ada 2 anak, karena anaknya itu masuk rumah sakit guys, patah-patah tulang semua, katanya bisa jatuh dari atas. Dia ngakunya sih diajak sama suster. Nah tapi kan kita nggak tahu yang namanya anak-anak kan, apakah benar dia digangguin atau memang dia somehow mainnya kejauhan, nyasar sampai ke situ dan jatuh gitu kan. Salah satu cerita yang aku dengar dari sekolah aku yang waktu SMA gitu, tapi nggak tahu sih benar apa enggak. Jadi sekian cerita-cerita pengalaman horor aku yang kebanyakan sumbernya dari sekolah, dari waktu aku sekolah di Slamet Riyadi, Cijantung, terus Bunda Ati Kudus, Cibubur, terus Regina Pacis, Bogor. Jadi menurut kalian serem nggak? Atau kalau misalnya kalian punya pengalaman horor juga yang kalian rasakan sendiri, bisa sharing-sharing sama kita semua di sini di komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komennya udah. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya di bawah di kiri apa di kanan ya? Ya
Ya pokoknya di antara dua ini. Dan nanti kalian bisa komen di bawah video apa yang harus aku upload minggu depan. Oke? See you next Friday. Bye bye.